Dari mana saya harus belajar atau membaca Alkitab? Dari mana saya harus mulai? Saudara, perkenalkan saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan agama Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Jadi ini saya berbagi apa yang saya lakukan, saya berbagi melalui video ini. Dari mana saya harus memulai untuk belajar atau membaca Alkitab? Dari mana saya harus mulai? Saudara, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi segala tulisan itu apa, saudara? Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mulai dari yang ditulis oleh Musa, yaitu Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian ditulis lagi oleh para nabi dan lain sebagainya, ya, dan juga para rasul dalam perjanjian baru, mulai dari Matius hingga Wahyu. Jadi kurang lebih ada 66 kitab yang ditulis oleh beberapa penulis, dan ini diilhami oleh Allah, Roh Allah itu sendiri. Jadi sumbernya satu, yaitu Roh Allah, Allah itu. Jadi ini sumbernya. Makanya semua para penulis yang dipakai, yang diilhami oleh Allah itu dengan timeline yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, tetapi tidak ada yang bertentangan. Semuanya mempunyai satu tujuan. Kenapa? Karena sumbernya satu, yaitu Roh Allah itu sendiri. Allah yang telah mengilhami para penulis. Jadi orang mau bongkar seperti apapun tidak akan bisa, karena penulisnya banyak tetapi sumbernya satu, yaitu Allah itu sendiri, saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi mengapa, dari mana kita harus memulai untuk membaca Alkitab, ya? Ini saya bagikan tipsnya kepada saudara, karena ini yang saya lakukan kurang lebih 40 tahun saya lakukan, hingga hari ini tetap saya semangat untuk memberitakan Injil Kristus, ya. Puji Tuhan, dan saya berbagi kepada saudara. Saya berbagi kepada saudara. Yang pertama adalah, kalau saudara mau belajar, mulailah membaca dari Kejadian. Dari Kejadian. Dari Kejadian hingga Wahyu, ya. Karena supaya saudara bisa memahami alurnya, ceritanya, kisahnya. Apa yang saudara baca itu saudara bisa pahami gitu dia. Jangan lompat-lompat gitu. Nah, itu secara rutin. Misalnya contohnya, hari ini saudara membaca 1 pasal atau 2 pasal, ya. Atau bisa juga 1 pasal boleh, terserah saudara. Mulai dari Kejadian pasal 1 itu saudara baca, dan kemudian buat catatan-catatan kecil, apa yang saudara tanyakan, apa yang saudara bingungkan di situ. Lihat dari berbagai versi, dan juga lihat dari bahasa aslinya, ya. Saudara belajar, banyak sekali kecanggihan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita belajar Alkitab, banyak sekali. Jadi saudara belajar, setelah itu secara rutin saudara lakukan itu. Kemudian misalnya hari ini saudara sudah menyelesaikan 1 pasal, ya. Kemudian nanti entah sore hari saudara tergerak hati untuk membaca di kitab lain, misalnya di Matius, boleh aja, boleh. Buat catatan kecilnya. Yang penting secara rutin saudara baca mulai dari Kejadian, supaya saudara bisa memahami alurnya, seperti itu dia, ya. Itu saudara yang saya lakukan, ya. Kalau saudara mau ikuti silahkan, itu dia. Kemudian yang kedua itu adalah, saudara jangan lupa doakan apa yang saudara sudah baca, ya. Biarlah engkau buka hatimu, biarlah engkau percaya pada firman yang engkau baca. Ya, itu saudara. Jadi tidak usah terlalu banyak neko-neko gitu dia. Baca saja 1 pasal atau 2 pasal secara rutin, kemudian saudara buat catatan kecilnya. Setelah itu saudara bisa, kalau mau tergerak hati membaca di kitab lain, boleh baca gitu dia. Ini yang saya lakukan. Setelah itu baca apa yang saudara baca, doakan, ya. Biarlah firman itu mendapat tempat di hatimu, ya. Karena kalau kita lihat di video sebelumnya,
Ya, yang saya lakukan adalah buka hati, percaya pada firman Tuhan, belajar budaya dan lain sebagainya. Dan setelah itu ini secara rutin saya membacanya. Ini yang saya lakukan dan ini yang saya bagikan kepada saudara. Biarlah ini bermanfaat bagi saudara ya. Tetap semangat. Saya sampai hari ini tetap semangat untuk memberitakan Injil Kristus ya. Kurang lebih 40 tahun saya belajar dan puji Tuhan sampai hari ini tetap semangat memberitakan Injil Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.